Bereksplorasi bersama di Rumah Nalar. Halo sahabat Nalar. Hari ini kita akan membahas salah satu revolusi ilmiah terbesar dalam sejarah manusia. Pergeseran dari geosentrisme ke heliosentrisme. Lebih dari sekedar perubahan model tata surya, revolusi ini mengubah cara kita memahami alam semesta dan membuka jalan bagi kemajuan sains dan teknologi yang tak terbayangkan sebelumnya. Mari kita telusuri bagaimana penelitian telah mengubah dunia. Selama ribuan tahun, manusia percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Pandangan geosentris ini didukung oleh pengamatan sehari-hari dan diperkuat oleh filosofi dan agama. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Ptolemeus membangun model matematika yang kompleks untuk menjelaskan pergerakan benda-benda langit dalam kerangka geosentris. Tokoh terkemuka Aristoteles yaitu filsuf Yunani yang mengembangkan argumen filosofi untuk mendukung geosentrisme. Tokoh Ptolemeus, astronom dan matematikawan yang menciptakan model geosentris yang paling komprehensif dan berpengaruh. Pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus mengusulkan model heliosentris yang revolusioner, menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Gagasan ini awalnya ditentang, tetapi penelitian lebih lanjut oleh ilmuwan lain mulai memberikan bukti yang mendukung heliosentrisme. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1543 dengan judul De Revolutionibus Orbium Coelestium, karya monumental yang mengusulkan model heliosentris. Galileo Galilei dengan teleskopnya membuat serangkaian penemuan yang mendukung heliosentrisme. Ia mengamati bulan-bulan yang mengorbit Jupiter, fase Venus yang mirip dengan bulan, dan bintik matahari. Penemuan-penemuan ini memberikan bukti empiris yang kuat untuk heliosentrisme. Tokoh muka Galileo Galilei adalah astronom dan fisikawan yang menggunakan teleskop untuk mengamati benda-benda langit dan memberikan bukti empiris untuk heliosentrisme. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610 dengan judul Siderus Nuncius adalah laporan tentang penemuan-penemuan astronomis Galileo yang mendukung heliosentrisme. Johannes Kepler dengan analisis data yang cermat merumuskan hukum-hukum tentang gerak planet yang menyempurnakan model heliosentris Copernicus. Hukum Kepler menjelaskan bahwa planet-planet bergerak dalam orbit elips, bukan lingkaran sempurna, dan bahwa kecepatan planet bervariasi tergantung pada jaraknya dari matahari. Tokoh terkemuka Johannes Kepler adalah astronom dan matematikawan yang merumuskan hukum-hukum tentang gerak planet. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Johannes Kepler pada tahun 1609 dengan judul Astronomia Nova, karya yang memperkenalkan dua hukum pertama tentang gerak planet. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Johannes Kepler pada tahun 1619 juga dengan judul Harmonicus Mundi, karya yang memperkenalkan hukum ketiga tentang gerak planet. Revolusi heliosentris memiliki dampak yang mendalam pada sains, teknologi, dan masyarakat. Ini membuka jalan bagi perkembangan astronomi modern, fisika, dan matematika. Ini juga mengubah cara kita memandang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Pengaruh heliosentrisme terhadap sains sangatlah besar dan meluas ke berbagai bidang. Dalam astronomi, heliosentrisme menjadi dasar bagi pemahaman modern mengenai tata surya dan alam semesta. Pemikiran ini kemudian mendasari lahirnya hukum gravitasi Newton yang menjelaskan mengapa planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Gagasan-gagasan heliosentris juga menjadi langkah awal menuju kosmologi modern yang berupaya memahami struktur dan dinamika alam semesta yang luas dan kompleks. Dalam bidang teknologi, revolusi heliosentris memicu perkembangan teleskop yang lebih canggih, memungkinkan pengamatan alam semesta secara lebih mendalam. Selain itu, pengamatan tentang tata surya dan hukum gravitasi memungkinkan eksplorasi angkasa, termasuk pengiriman pesawat ruang angkasa ke planet-planet lain, serta peluncuran satelit yang mengorbit bumi. Dampaknya pun terasa dalam masyarakat, di mana revolusi heliosentris mengubah cara pandang manusia terhadap dunia dan tempatnya di alam semesta. Ini memicu perubahan paradigma ilmiah. Selain itu, revolusi ini turut mendorong sekularisasi dengan memisahkan sains dari dogma keagamaan, serta memperkuat pentingnya pendidikan sains agar generasi mendatang memahami bagaimana pengetahuan ilmiah berkembang dari masa ke masa.
Revolusi heliosentris adalah pengingat bahwa penelitian ilmiah dapat mengubah dunia. Dengan terus bertanya, mengamati, dan bereksperimen, kita dapat mengungkap rahasia alam semesta dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk umat manusia. Terima kasih sahabat Nalar telah mengikuti pembahasan kami tentang bagaimana penelitian mengubah dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.